Om Swastiastu. Saya Maderestu Adi Dharma, mahasiswa program studi arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan landasan konseptual saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Pusat Pelatihan dan Pertandingan Karate berstandar internasional sebagai spot tourism di Denpasar, Bali. Latar belakang, olahraga telah menjadi gaya hidup bagi seseorang dan menjadikan suatu kegiatan untuk berprestasi baik secara amatir maupun profesional. Seni bela diri karate saat ini berkembang pesat di Bali. Denpasar memiliki atlet berpotensi sampai ke kancah internasional. Berikut data prestasi atlet dari 2011 sampai 2018. Kemudian masalah, yang pertama kurangnya sarana dan prasarana yang lengkap untuk mewadahi kegiatan pelatihan dan pertandingan karate. Tidak adanya pengembangan seperti gedung pelatihan dan pertandingan karate dalam kancah internasional. Yang kedua, Denpasar saat ini sudah memiliki fasilitas gedung olahraga yaitu Gor Ngurah Rai. Namun fasilitas tersebut sangat jarang digunakan karena fasilitasnya kurang lengkap dan memadai serta orientasi gedung Gor Ngurah Rai yang terlihat tidak menarik sehingga membuat Gor Ngurah Rai terlihat mati setiap harinya. Yang ketiga, penyalahgunaan fungsi bangunan gedung olahraga sebagai event-event konser musik pada bagian barat side. Solusinya yaitu menyediakan sarana dan fasilitas yang lengkap dan mampu mewadahi kegiatan-kegiatan di bidang olahraga karate dalam satu lokasi yang terpadu dalam bentuk pusat pelatihan dan pertandingan karate yaitu pada Gor Ngurah Rai Denpasar. Di sini terdapat 3 studi banding. Yang pertama ada Dojo Starawis di Polandia, yang kedua Dojo Sari Kutaman di Denpasar, dan yang ketiga Dojo Campuan Nasri di Denpasar. Parameter studi banding di sini dilihat dari fasilitas, pola massa, sirkulasi, material, luas area, setting bangunan terhadap tapak atau lingkungan, gaya fasad, struktur, dan ruang terbuka. Konsep dasar pada pusat pelatihan dan pertandingan karate di Denpasar ini dirumuskan dari pengertiannya, fungsi, aktivitas, dan manfaatnya, maka dapat disimpulkan konsep yang dipakai yaitu self character building, di mana kata self pada konsep dasar tidak berarti mandiri, di mana sangat bertolak belakang dengan karakter seorang karateka yaitu saling menghormati satu sama lain dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dan memerlukan bantuan orang lain. Self character building memiliki arti sebagai siapa saja orang atau pengunjung baik seorang karateka maupun orang awam yang datang ke pusat pelatihan dan pertandingan karate ini akan timbul rasa membenahi karakter diri menjadi lebih baik dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam pusat pelatihan dan pertandingan karate, baik sebagai peserta maupun penonton. Self character building diartikan dalam bahasa Indonesia itu pembentukan karakter diri. Kemudian tema rancangan pada pusat pelatihan dan pertandingan karate ini dirumuskan dari lokasi, aktivitas, iklim, dan perkembangan, di mana tema yang dipakai yaitu modern tropis. Faktor yang mempengaruhi penggunaan tema modern tropis pada perancangan pusat pelatihan dan pertandingan karate ini adalah di mana lokasi site masih dalam satu areal dengan bangunan Gor Ngurah Rai yang lainnya, di mana bangunan dalam area tersebut menggunakan tema modern tropis. Sebagai contoh bangunan Gor Lila Buana, di mana bangunan ini terletak dalam satu area Gor Ngurah Rai. Kemudian ada spesifikasi proyek, di mana di sini menjelaskan civitas, sistem pengelolaan, dan lingkup pelayanan atau kegiatan yang ada di dalam pusat pelatihan dan pertandingan karate di Denpasar. Kemudian ada analisa tapak. Yang pertama analisa pencapaian. Jalur pencapaian untuk site ini yaitu Jalan Melati dan Jalan Asoka. Kemudian analisa kebisingan. Area yang paling bising yaitu berada pada area barat dan selatan site. Kemudian kebisingan sedang berada pada utara site. Kemudian area tenang berada pada area timur site. Kemudian hasil analisa klimatologi. Untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk langsung ke dalam bangunan, maka orientasi arah bangunan ke arah utara dan selatan, dan bisa juga menggunakan sun shading. Sedangkan untuk bangunan yang memaksimalkan cahaya matahari orientasinya ke arah barat site. Kemudian analisa topografi. Tidak adanya tindakan cut and fill dikarenakan kontur site yang relatif datar pada site ini. Analisa build-up area sebesar 3.475,5 meter persegi. Area yang terkena sempadan jalan akan digunakan sebagai kebutuhan ruang luar seperti parkir dan lain-lain. Kemudian analisa infrastruktur dasar, di mana pada site ini terdapat 3 infrastruktur dasar yaitu jaringan PLN, jaringan Telkom, dan saluran drainase kota. Kemudian masuk ke transformasi konsep. Yang pertama ada konsep zoning. Tujuannya yaitu untuk menentukan pendaerahan site yang dapat memenuhi tuntutan fungsi yang diwadahi berdasarkan zona dan fungsi ruang. Dasar pertimbangannya yaitu konsep self character building, tema modern tropis, kemudahan dalam beraktivitas, terciptanya suatu kesatuan fungsi yang baik, dan karakteristik tapak. Untuk menentukan bentuk zoning dari pusat pelatihan dan pertandingan karate ini dilihat dari hasil analisa site dan struktur organisasi ruang, di mana terdapat pengelompokan fungsi ruang-ruang yang ada. Struktur organisasi ruang ini yang nantinya akan membentuk zoning dari site yaitu zona utama, zona penunjang, dan zona servis. Zona utama terdapat pelatihan indoor, pelatihan outdoor, arena pertandingan, ruang meditasi, ruang gym, jogging track, dan karate shop, di mana zona utama ini berada pada daerah utara dan timur site. Sedangkan zona penunjang terdapat parkir penunjang, parkir staff, lobby,
resepsionis, ruang informasi, ruang pers, wisma atlet, gudang sarana, ruang medis, kafetaria, area makan dan bar, ruang rapat, ruang ketua umum, ruang sekretaris, dan ruang pengelola lainnya, di mana zona penunjang terdapat pada daerah selatan dan barat side. Sedangkan zona servis di sini ada ruang storage, loading dock, tempat suci, BOH, ruang MEP, dapur, pantry, dan pos satpam, di mana zona servis ini lebih dominan terdapat di arah timur side. Kemudian ada konsep entrance. Tujuannya untuk menentukan letak, jenis, dimensi, dan tampilan entrance pada tapak sehingga dapat memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi civitas. Dasar pertimbangannya yaitu konsep self-character building, tema modern tropis, mudah dikenal dan dilihat, keamanan dan kenyamanan sirkulasi, daya tarik pengunjung, jenis kendaraan terbesar yaitu pemadam kebakaran. Site yang terletak di Jalan Melati dan Jalan Angsoka, di mana pada Jalan Melati memiliki lebar jalan 12 meter, adapun kendaraan yang melintas di Jalan Melati yaitu motor, mobil, bus, dan truk, sedangkan pada Jalan Angsoka memiliki lebar jalan 8 meter dan kendaraan yang melintasi di Jalan Angsoka yaitu sama dengan Jalan Melati. Konsep perancangan pada pusat pelatihan dan pertandingan karate ini adalah self character building, di mana karakter seorang karateka terdapat dalam lambang atau logo Forky, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Maka dari itu konsep entrance diadopsi dari logo Forky, di mana huruf K yang berarti seorang karateka yang selalu siap siaga. Untuk 7 buah lingkaran berwarna merah digunakan sebagai taman yang berbentuk lingkaran dengan dihiasi tanaman pucuk merah. Warna hitam pada huruf K melambangkan keteguhan tekad, sedangkan warna merah melambangkan keberanian. Kemudian ada pola massa, bentuk, dan orientasi. Tujuannya untuk menentukan pola atau penataan massa, bentuk dasar, dan arah orientasi bangunan sesuai dengan fungsi pada pusat pelatihan dan pertandingan karate sehingga dapat mewadahi seluruh kegiatan yang ada dengan nyaman. Dasar pertimbangan yaitu konsep self character building, fungsi fasilitas, bentuk dan ukuran tapak, karakteristik site, klimatologi. Di mana pola massa yang digunakan di sini yaitu pola massa linier dan pola massa cluster. Pola massa cluster pada satu bangunan terbesar untuk mengelompokkan fungsi jenis secara vertikal maupun horizontal. Kemudian bentuk dan orientasi massa di sini dipengaruhi oleh klimatologi. Bentuk massa awal dipengaruhi oleh bentuk site. Kemudian bentuk kedua didapat agar orientasi bangunan dapat dilihat dari 3 arah jalan. Kemudian bentuk ketiga didapat agar memanfaatkan sinar matahari langsung agar bangunan bagian dalam mendapat pencahayaan alami. Kemudian hasil bentuk dan orientasi bangunan yang didapat dari analisa site, di mana sinar matahari dan angin dapat memasuki hingga bangunan dalam. Kemudian konsep sirkulasi. Tujuannya untuk mendapatkan sirkulasi yang efektif dan optimal dalam menunjang segala aktivitas yang ada dalam pusat pelatihan dan pertandingan karate, dan juga untuk mendapatkan pola pergerakan di dalam site yang mampu memberikan pengarahan yang tepat bagi aktivitas yang diwadahi. Dasar pertimbangannya konsep self character building, sirkulasi yang aman, nyaman, lancar, posisi entrance, perbedaan pengunjung dan pengelola. Sirkulasi kendaraan dimulai dari entrance yang terletak di sebelah barat side menuju arah parkiran, kemudian keluar side yang berada di arah selatan side, sedangkan sirkulasi pengunjung dimulai dari area lobi di bangunan utama kemudian menuju ke fungsi lainnya sehingga menggunakan sirkulasi radial. Agar seluruh fungsi bangunan dapat dijangkau oleh pengunjung, untuk sirkulasi pengelola dapat menjangkau ke seluruh area dalam site. Sebagian besar sirkulasi yang digunakan ialah sirkulasi linier dan radial dikarenakan fungsi utama yang berada di tengah-tengah site. Kemudian konsep ruang luar, tujuannya untuk menjelaskan jenis tanaman, perkerasan, dan set furniture yang akan digunakan maupun perletakannya sesuai dengan konsep dasar dan tema rancangan agar meningkatkan kualitas visual atau pandangan dalam lingkungan site. Dasar pertimbangannya itu konsep dasar, tema rancangan, jenis vegetasi iklim tropis, estetika untuk meningkatkan kualitas visual, dan media berteduh saat cuaca panas. Pemilihan subscape di sini yaitu ada pucuk merah, ketapang kencana, palem sadeng, kamboja, talas gajah, monstera deliciosa, Kuan Yu, rumput Peking, dan rumput jaburan. Kemudian untuk hardscape-nya di sini ada batu koral putih, paving block grass, batu sikat, batu kobel andesit, dan beton konkrit. Kemudian set furniture di sini ada patung logo Forky, lampu taman, bangku taman, dan tong sampah. Kemudian konsep ruang dalam, tujuannya untuk menentukan konsep penataan ruang dalam berdasarkan fungsi dan mencakup semua unsur keindahan dari berbagai aspek, serta dapat memberikan kesan dan suasana yang sesuai dengan kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Ruang dalam di sini dibagi menjadi 3, yaitu lantai, plafon, dan dinding. Pada lantai haruslah stabil, kuat, dan tidak mengalami perubahan bentuk selama dipakai. Untuk material lantai ruang latihan dapat menggunakan keramik ataupun parket kayu, namun harus menggunakan matras untuk menutupi material lantainya. Matras ini berfungsi untuk meredam bantingan dengan baik dan tidak memantulkannya. Matras menutupi material lantai secara menyeluruh sehingga dapat berlatih dengan nyaman. Kemudian ada plafon, menggunakan standar tata cara perencanaan teknik bangunan gedung olahraga. Ketinggian plafon untuk ruang latihan memiliki standar minimal 3 meter, dapat berjalan dengan lancar sehingga udara panas yang
dihasilkan mengalami perputaran ke atas. Kemudian yang terakhir ada dinding haruslah rata, tidak boleh kasar. Hal tersebut mencegah para karateka agar terhindar dari bahaya ketika jatuh atau terdorong ke permukaan dinding. Pada elemen dinding untuk ruangan latihan haruslah terdapat banyak bukaan berupa jendela ataupun ventilasi, karena latihan karate terdapat banyak gerakan-gerakan dan juga banyaknya peserta yang mengikuti latihan sehingga diperlukan penghawaan alami yang baik. Kemudian konsep fasad, tujuannya untuk memperoleh tampilan bangunan sesuai dengan tema rancangan dan lingkungan setempat serta menarik para pengunjung. Berdasarkan orientasi dari pusat pelatihan dan pertandingan karate ini, tampilan bangunan akan didominasi oleh penggunaan jendela-jendela kaca yang menghadap langsung keluar side, yaitu ke arah utara dan barat side, namun arah barat diminimkan dengan adanya vegetasi. Penggunaan sun shading pada bagian lantai dua bangunan yang memiliki bukaan jendela dapat mengurangi panas yang masuk ke dalam ruang. Selain itu, kualitas cahaya yang dihasilkan akan mempercantik bagian interior bangunan serta mengurangi rasio kontras cahaya pada bangunan. Material yang digunakan pada fasad yaitu beton konkrit, tempered glass, aluminium, kayu, baja, dan atap bitumen. Kemudian konsep struktur. Tujuannya untuk menentukan jenis struktur yang akan digunakan pada bangunan, baik itu substruktur, superstruktur, dan upper struktur yang disesuaikan dengan kondisi tapak dan tema rancangan. Konsep struktur dibedakan menjadi tiga, yaitu substruktur, superstruktur, dan upper struktur. Yang pertama, substruktur. Jumlah lantai dari pusat pelatihan dan pertandingan karate ini adalah 3 lantai. Maka penggunaan pondasi pada bangunan dibutuhkan untuk bangunan berlantai 3. Maka pemilihan substruktur pada bangunan pusat pelatihan dan pertandingan karate ini adalah pondasi foot plate, board pile, dan pondasi menerus. Kemudian superstruktur. Bentuk dan fungsi bangunan yang dilihat sangat berpengaruh pada pemilihan sistem superstruktur. Apabila bangunannya masih didominasi oleh garis lurus, maka penggunaan sistem struktur rangka lebih efisien dalam bangunan tersebut. Sistem superstruktur yang digunakan harus mampu melindungi aktivitas yang diwadahi untuk pendukung fungsi dan bangunan pusat pelatihan dan pertandingan karate yang direncanakan. Dan yang terakhir, upper struktur berdasarkan fungsi pusat pelatihan dan pertandingan karate yang mewadahi kegiatan tentang pelatihan dan pertandingan yang akan digunakan setiap harinya akan berpengaruh pada estetika bangunan. Selain itu, perhitungan akan umur bangunan untuk 20 tahun ke depan sangat berpengaruh terhadap pemilihan material superstruktur, maka material yang digunakan adalah rangka atap baja. Kemudian, konsep utilitas pada site. Tujuannya untuk menentukan sistem utilitas pada site yang mencakup sistem pencahayaan, sistem utilitas air hujan, jaringan air bersih, jaringan air kotor dan bekas, pengelolaan sampah, dan jaringan listrik. Yang pertama, utilitas sistem pencahayaan, di mana sistem pencahayaan pada site ini digunakan pencahayaan buatan, yaitu lampu taman dan lampu jalan. Kemudian utilitas air hujan, di mana pemanfaatan air hujan pada pusat pelatihan dan pertandingan karate ini menggunakan bak penampungan, kemudian ada biopori dan resapan. Untuk sistem utilitas air bersih di sini menggunakan jasa PDAM, sedangkan utilitas air kotor dan air bersih, di mana air kotor ini akan dibuang atau disalurkan menuju septic tank, kemudian air rembesan dari kotoran akan menuju ke sumur resapan. Jika sumur resapan sudah penuh, maka akan disalurkan ke drainase site dan menuju ke saluran drainase kota. Untuk air bekas di sini berasal dari wastafel yang berada pada toilet. Air bekas pada bangunan akan disalurkan menuju bak kontrol, kemudian ke sumur resapan. Jika sumur resapan sudah penuh, maka akan disalurkan ke drainase site dan kemudian menuju ke saluran drainase kota. Untuk sistem pengolahan sampah akan dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Setelah ditampung di tempat sampah masing-masing, maka sampah organik akan didaur ulang guna dimanfaatkan sebagai pupuk, sedangkan sampah anorganik akan dibawa pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan yang terakhir, utilitas jaringan listrik. Sumber tenaga listrik dari site ini berasal dari PLN dan genset. Sumber listrik utama adalah dari PLN, sedangkan genset akan digunakan sebagai cadangan sumber tenaga listrik pada pusat pelatihan dan pertandingan karate ini. Kemudian yang terakhir ada konsep utilitas bangunan. Tujuannya untuk menentukan sistem utilitas pada bangunan yang mencakup sistem pencahayaan, sistem penghawaan, pemadam kebakaran, dan penangkal petir. Sistem pencahayaan alami yang dimana memanfaatkan dari sinar matahari. Pencahayaan alami akan dimanfaatkan dengan penggunaan bukaan-bukaan yang lebar pada setiap bangunan untuk mengoptimalkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Untuk pencahayaan buatan, pada pusat pelatihan dan pertandingan karate menggunakan lampu downlight dan lampu sorot pada arena pertandingan. Kemudian utilitas sistem penghawaan. Sistem penghawaan yang akan digunakan adalah ventilasi silang atau cross ventilation, memungkinkan udara mengalir dari dalam keluar dan sebaliknya, tanpa harus mengendap terlebih dahulu. Untuk penghawaan buatan di sini menggunakan AC split dan AC sentral.
Kemudian utilitas pemadam kebakaran. Sistem utilitas pemadam kebakaran pada pusat pelatihan dan pertandingan karate ini terdapat 3 jenis, yaitu hydran pada site atau luar bangunan, sprinkler pada tiap ruangan, dan APAR pada tiap unit bangunan. Dan yang terakhir ada utilitas penangkal petir. Sistem penangkal petir yang digunakan pada pusat pelatihan dan pertandingan karate ini adalah penangkal petir jenis Franklin. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.